Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angkuh bab 68. Fikra menelan ludahnya dengan susah payah saat matanya beradu dengan sosok wanita yang sudah berhasil memporak-porandakan hatinya. Kiana. Tanpa disadari, Fikra bergumam memanggil nama wanita itu yang kini berjalan mendekat. Hai. Wanita itu menyapa dengan sedikit canggung. Fikra langsung berdehem untuk menetralkan perasaannya. Sendiri kesini, ia merutuki dirinya saat melontarkan pertanyaan konyol itu. Kiana hanya membalas dengan anggukan. Pandangan matanya lalu beralih pada sosok Rumaisa yang berdiri di sebelah Fikra. Fikra yang menyadari itu langsung memperkenalkan Rumaisa pada Kiana. Keduanya pun saling berjabat tangan, namun Fikra tidak memperkenalkan Rumaisa sebagai istrinya. Ia juga tidak mengatakan pada sang istri jika Kiana adalah mantan kekasihnya. Bisa-bisa Fikra akan diceramahi sepanjang malam oleh Mami Safa jika sampai jujur. Kebetulan ya ketemu di sini. Kiana membuka pembicaraan untuk mengusir keheningan di antara mereka. Iya, aku juga udah lama nggak kesini. Baru sekarang kesini lagi, ujar Fikra. Ia malah jadi salah tingkah. Berada di antara dua wanita yang mengisi hidupnya membuatnya bingung untuk bicara karena takut salah ucap dan berakhir menyakiti salah satu dari mereka. Ia tidak sadar saja jika dari awal sudah menyakiti hati Rumaisa karena tidak memperkenalkan Rumaisa sebagai istri. Aku kira kamu udah gak mau kesini lagi. Pertanyaan yang dilontarkan oleh Kiana berhasil menohok hati Fikra. Lelaki itu bahkan sampai tidak menyadari jika tempat yang saat ini diinjaknya adalah tempat yang sering dikunjungi dulu bersama Kiana. Bahkan Fikra tahu tempat ini dari Kiana. Dan akhirnya disinilah tempat kesukaan mereka makan. Makanannya enak. Kenapa juga aku nggak mau lagi kesini? Fikra mengerti dengan arah pembicaraan Kiana. Ia mencoba menyadarkan dirinya jika Kiana bukanlah miliknya. Ia juga tidak ingin terlalu banyak mengharapkan sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Hati kecil Fikra memang masih menginginkan Kiana. Terlihat senyum tipis tersungging di bibir Kiana. Wanita itu tahu sampai saat ini Fikra masih belum bisa melupakannya. Itulah alasan Kiana kembali. Ia bahkan hanya bertahan 2 bulan dengan lelaki yang menikahinya itu. Kiana tidak ingin menyiksa diri dengan hidup bersama lelaki yang tidak dicintainya. Ia beruntung karena suaminya itu mengerti dan akhirnya menceraikan Kiana. Iya juga sih. Jadi setelah beberapa bulan terakhir kamu baru lagi kesini. Fikra mengangguk lalu tangannya terangkat merangkul mesra pundak Rumaisa hingga membuat wanita itu sontak menoleh. Dari tadi ia hanya diam karena tidak mungkin menyela pembicaraan orang lain. Karena ini tempat favoritku, jadi sekalian aja aku ajak istriku ke sini. Mata Kiana membulat sempurna, tangannya yang berada di atas meja mengepal kuat. Istri, gumamnya dengan suara lirih. Namun Fikra masih bisa melihat gerak bibirnya. Iya, aku ke toilet dulu. Kiana berdiri dan buru-buru melangkah ke toilet. Tidak ingin menangis di depan Fikra, ia merasa dadanya begitu sesak saat diberitahu kenyataan pahit ini. Setelah beberapa bulan meyakinkan diri, Kiana memutuskan untuk menyusul Fikra. Tapi ternyata ini yang didapatkan. Lelaki yang dipikirnya masih mencintainya malah menikah dengan wanita lain. Kiana menuntaskan tangisnya di toilet, sedangkan Fikra merasa canggung setelah karena merasa lancang telah merangkul Rumaisa, padahal wanita itu istrinya sendiri. Maaf, ujar Fikra. Maaf kenapa mas? Aku tadi rangkul kamu. Rumaisa diam tidak menjawab karena merasa itu bukan hal yang perlu dipermasalahkan karena hanya merangkul. Itu pun yang dirangkul istri sendiri bukan wanita lain. Tadi itu teman kuliah kamu mas? Tanya Rumaisa. Fikra tersentak dari lamunannya. Iya, dia teman kuliah aku, jawabnya asal.
Meski akhirnya mereka bertiga tetap makan bersama, namun tetap saja ada kecanggungan antara Fikra dan Kiana. Berbeda dengan Rumah Isa yang fokus dengan makanannya. Fikra bahkan sangat gatal ingin bertanya soal Kiana yang matanya merah setelah keluar dari toilet. Jika tidak mengingat ada Rumah Isa, mungkin dari tadi ia sudah bertanya. Bagaimanapun Fikra tidak akan mudah melupakan Kiana, apalagi ini baru saja beberapa bulan. "Makasih ya mas." Rumah Isa tersenyum lebar menatap suaminya. Sebelah alis Fikra terangkat. "Makasih buat apa?" "Udah ngajakin aku jalan-jalan, tapi kamu pasti jadi capek karena aku ya." Raut wajah Rumah Isa berubah sendu. "Enggak kok." Rumah Isa berdiri dan berhambur memeluk Fikra dengan singkat sebelum berlari keluar dari kamar dengan pipi merona. Fikra sampai terpaku dengan aksi Rumah Isa. Wanita itu tidak perlu sesuatu yang merepotkan untuk membuatnya bahagia, karena hanya dengan diberikan waktu bersama Fikra, itu saja sudah cukup membuat hatinya berbunga. Mungkin bagi Fikra biasa saja, tapi tidak bagi Rumah Isa. Wanita itu bahkan menolak saat ditawari untuk membeli pakaian dan aksesoris wanita lainnya. Ia memang hanya ingin memiliki waktu berdua dengan Fikra. "Gue nggak maksud bohong soal Kiana," gumam Fikra. Ia merasa bersalah pada Rumah Isa yang tidak tahu apa-apa. "Fik, kita di kafe nih, cuman elu aja yang belum datang. Jangan ngamar mulu loh." Fikra menarik napas panjang. Sepertinya ia akan bergabung bersama teman-temannya. Saat ini Fikra butuh berjauhan dari Rumah Isa, karena tidak ingin sampai nantinya ia salah bicara, karena fokusnya saat ini pada Kiana. Lelaki itu mencari keberadaan Rumah Isa yang ternyata sedang ada di dapur. Ia membuatkan minuman dingin untuk Fikra. Tentu sangat cocok dengan cuaca saat ini yang panas. "Mas, kamu mau kemana lagi?" Rumah Isa memperhatikan Fikra yang sudah memakai jaket kulit miliknya. "Aku mau ketemu sama teman-teman." "Itu buat aku." Fikra menunjuk gelas yang ada di tangan Rumah Isa. Di meja itu memang ada 2 gelas. Rumah Isa mengangguk lalu menyodorkan gelas itu pada sang suami. Fikra langsung meneguk sampai habis, bentuk menghargai sang istri. Belum lagi nanti ia akan pesan kopi di kafe. "Hati-hati di jalan mas." Rumah Isa meraih tangan Fikra dan menciumnya. Sentuhan kecil dari Rumah Isa membuat darah Fikra berdesir. Lelaki itu buru-buru pergi, mumpung Mami Safa dan Papa Rafael belum pulang dari apartemen Bian. Bisa-bisa ia nanti mendapatkan omelan saat tahu akan meninggalkan Rumah Isa seorang diri di rumah. Saat berkendara saja pikiran Fikra masih tidak tenang karena kedatangan Kiana yang tiba-tiba. Lelaki itu menarik napas dalam-dalam. Sebelah kakinya turun untuk menahan motor saat berhenti di lampu merah. Ia mengedarkan pandangan ke arah jalan, namun satu titik membuat perhatiannya terpusat ke sana. Kiana. Fikra berlari meninggalkan motornya saat melihat Kiana terjatuh. Setelah berjalan sempoyongan, ia bahkan meninggalkan motornya begitu saja karena perhatiannya tertuju pada Kiana. Lelaki itu melepas helmnya. "Kamu kenapa?" Fikra meraih pundak Kiana dan membawanya untuk berdiri. Wanita itu mendongak. "Fikra," gumamnya dengan mata berkaca-kaca. Fikra membawa Kiana duduk di salah satu kursi kafe yang ada di bagian luar. Ia memanggil waiters untuk membawakan air. "Woi, mas jaket hitam, motornya nih." Seorang lelaki berteriak pada Fikra. Namun lelaki itu malah fokus membersihkan telapak tangan Kiana yang sedikit lecet. "Fik, motor kamu." "Biarin aja, kamu gak apa-apa kan? Kamu kenapa sih?" Fikra menarik tangannya dari genggaman. Kiana menarik tangannya dari genggaman Fikra. "Jangan sok perhatian, kamu udah punya istri kan? Kenapa pedulin aku?" Ia dengan cepat menguasai dirinya saat mengingat lelaki di depannya sudah milik orang lain. "Aku kayak gini karena kamu. Aku terpaksa nikah karena kamu nolak aku." Fikra yang tadi khawatir kini balas berteriak. Ia ingin Kiana tahu seberapa hancur perasaannya saat ditinggalkan menikah beberapa bulan lalu. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Semoga cerita kali ini bisa menemani aktivitas teman di pagi hari ini ya, di hari Kamis.
Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa di bab berikutnya. Bye.